anything is possible. Melihat adanya aksi nyata dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengenai penanganan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Subang. Sekarang saya lagi akan menunjukkan adanya kebal hukum dari pihak IEB dan jajaran PPK ataupun KPAB di Kabupaten Subang dengan alasan sebagai analogi semuanya saja apa maksud semuanya jatuh kita mengerti semuanya. Selama bukan KPK yang turun ke Subang berarti aman-aman saja. Sangat menyedihkan. Sekali lagi kami sangat bangga dengan yang mulia Bapak Wakil RI dari orang putra Subang asli yang sebelumnya sebagai Jaksa Agung tindak pidana khusus. Kami sebagai penjabat anti korupsi sangat berharap Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan aksi memberikan di Kabupaten Subang. Tapi Subang hari ini tersandra. Bupati Subang hari ini tersandra oleh PAPD dan sebagainya bentuk daripada kekuasaan internal. Saya akan sedimpal yang dari BPN dan bentuk apa dan apapun dan pergerakan. Padahal kesempatan tidak salah mereka itu lebih banyak kepada subjektivitas. Asas norma banyak dilanggar apalagi materinya. Dengan istilah pujian-pujian semua pengusaha ada daftar antrinya. Hampir semua RPC hanya pengusaha Subang, namun pakai bendera dari luar Subang. Sangat aneh sekali. Seakan-akan Subang itu hanya sebagai daerah tertutup. Padahal bahasa Indonesia yang mendatangkan dari Jakarta dan sebagainya di luar kota Subang sangat berkeyakinan ikut untuk meramaikan pembangunan kota Subang dan pada akhirnya mereka disandra dengan persyaratan administratif yang tidak masuk di akal. Memang mengakibatkan orang-orang Subang yang membawa pengusaha-pengusaha dari luar kota Subang menjadi malu. Seakan-akan perantara dari Kabupaten Subang penipu semua, sehingga ada kesan jangan main proyek pengadaan proyek pemerintahan Kabupaten Subang. Semuanya hanya tipu-tipu. Apakah seperti itu kenyataan? Inilah hal-hal yang sangat menyakitkan. Percuma bupatinya diberesin kalau di jajaran sekda, di jajaran eksekutif Kabupaten Subang tidak pernah tersentuh oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Terutama sekali lagi pengadaan barang dan jasa di setiap bidang PPD di Kabupaten Subang. Bukan kami tidak percaya kepada Kejaksaan Negeri yang terbelit oleh Jenderal Forkomina mengatakan berusaha merencanakan Kejaksaan Jawa Barat. Bangin yang mengatakan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Selatan tapi tidak ada tindak lanjutnya. Isu itu adalah rahasia umum. Tukang desa juga tahu, bangunan juga tahu. Jadi tidak perlu masyarakat intelektual Kabupaten Subang untuk mengetahui hal tersebut. Ini sangat ironis, di mana bupati berusaha dengan rasa diwakilan wakil rakyat wakil rakyat mararane dipilih ku rakyat wakil rakyat wakil rakyat nate era marane ku rakyat
tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan saudara Subang sangat berbangga kalau Wakil Jaksa Agung RI adalah orang Subang asli. Kesempatan kami pada saat itu Wakil Jaksa Agung dari orang Subang berarti turut serta Kejaksaan Negeri Subang maupun Kajati Jawa Barat ikut menuntaskan permasalahan dengan korin di tingkat Subang, terutama di LPSE pengadaan barang dan jasa. Hal yang sangat ironi apabila hanya KPK yang bisa beraksi di Subang, seakan-akan Kejaksaan Jawa Barat tidak ada tajinya. Sangat aneh, padahal KPK ada di Jakarta, Kejaksaan Agung ada di provinsi melalui Kajati Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Subang di Kabupaten Subang. Namun kenapa KPK bisa melakukan OTT 2 kali Bupati Subang, tapi dalam kenyataannya Kejaksaan Negeri Subang maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak ada tindak lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa LPSE di Kabupaten Subang. Padahal secara formil kepada jaksa tunggakan atau intel dari Polresta Bantul yang kami hormati kepada Ketua Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kami rakyat Kabupaten Subang datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yaitu bertujuan untuk menuntut laporan yang sudah kami laporkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Betul tidak kawan-kawan? Dan kami mohon kepada Ketua Kejaksaan Tinggi Jawa Barat agar secepatnya memproses untuk laporan dari peran serta masyarakat Kabupaten Subang. Betul tidak kawan-kawan? Pasal laporan tersebut yaitu juga terjadi gratifikasi dan ada satu pejabat yang sebagai hukum menurut para pejabat atau apela dari Kejaksaan Negeri Subang. Makanya kami datang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini, kami sudah lelah sudah melaporkan beberapa kali kepada Kejaksaan Negeri Subang, tidak ada respon dan tidak ada proses yang benar. Dan tidak ada. Kemudian ada Pak Singgih, beliau kasih A dari intelijen, dan Pak Naim kasih dari bidang intelijen. Kami menerima bapak-bapak yang menyampaikan kasih pada siang hari ini. Dari surat yang Bapak sampaikan ke sini adalah terkait dengan pembangunan di Kabupaten Subang, ya Pak ya, meminta Kejati Jabar secepatnya menangkap oknum pejabat Subang, oknum dan pembangunan Subang, dan kedua meminta secepatnya memproses menangkap dugaan oknum yang bermain proyek di Kabupaten Subang yang dilaporkan 19 Juni 2003 ke Kejati oleh LRC Masyarakat Subang. Demikian Bapak ya. Izin, dan tadi sudah disampaikan berbagai orasinya. Kami saat ini menerima apa yang disampaikan oleh bapak-bapak sehingga dapat menjadi masukan kepada pimpinan dan seterusnya akan menjadi atensi dari kami. Terima kasih. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Dodi, terima kasih telah diterima. Saya mau menanyakan. Baik. Ini pelaporan yang kedua kali. Kedua kali. Ya, ini Pak tanda terimanya. Ini pelaporan yang kedua kali, ini yang pertama, itu yang kedua. Materinya sama, itu juga pemalsuan
dokumen Oke. sama si ULP ini ngutipin uang gratifikasi. Uang gratifikasi. Ya. Oke. Nah, yang pertama itu tidak ada tindak lanjut, Pak. Gratifikasi ya. Ya. Di pelaporan yang setebal 900 halaman itu lengkap. 900 halaman. Ya. Oke. Sama hasil pembuktian tender-tender pemenang. Tindak lanjut itu kami sebelum kesini di Kejaksaan Negeri Subang. Oh, Kejaksaan Negeri Subang sudah. Di Kejaksaan Negeri Subang sudah ditangani, Bapak? Belum tidak ada. Jadi intinya kebal hukum lah, Pak. Ya, makanya kami hari ini mengadakan aksi, mohon ada perhatiannya. Bulan Mei, Pak. Ya, dari Mei. Mei. Pertama kurang berkas, itu langsung saya masukkan lagi pelaporan yang kedua menghubungi berkas tersebut. Oh, berarti sudah ditangani Kejari Subang. Tapi tidak ada proses, Tidak tidak ada proses itu. Tapi berkasnya sudah Masuk semua. sudah masuk. Apakah oh gitu, tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Subang. Oh ini info dari Subangnya ya. Ya. Ya, berarti kan ada yang sudah diterima oleh tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Subang. Jadi Bapak mohon izin, nanti kami mohon koordinasi ya dengan bidang pidana khusus Kejaksaan Negeri Subang, langkah apa yang sudah diambil terkait hal tersebut, karena sudah diterima oleh bidang pidana khusus. Takutnya nanti di sana tengah mengumpulkan data, di sini juga mengumpulkan data, jadi kan tidak elok, gitu ya. Cuman nanti kami butuh koordinasi untuk terkait hal tersebut, ya. Ini pada dasarnya pelaporan Bapak sudah disampaikan dalam bundel yang 900 halaman itu, dikirim ke Kejaksaan Negeri Subang. Di Di sini sini juga. Oh, ke sini juga, Di sini. Kejaksaan Negeri Subang sudah ada juga. Kejaksaan Negeri Subang Agak dikit. beda, Pak. Oh, Kalau yang begini, sebentar. Jadi begini Pak, mohon maaf ya. ya Pak. Kalau sesuai dengan apa yang kami utarakan tadi Iya, Pak. di aksi tadi, Ya, ini kan kami hanya menindaklanjuti. baik. Artinya sudah ada beberapa lapor dari peran serta masyarakat yang notabene pegiat anti korupsi yang juga melaporkan ke Kejati Jawa Barat. Ya. Kemudian LSM pendekat juga melakukan step yang berjenjang, artinya step dari bawah Kejaksaan Negeri Subang. Namun kita dewasa lah, Ya. bagaimanapun Forkomindo. Jadi bukan tidak mau menangani, dimana kesannya ini kan terlalu banyak proyeknya, istilahnya full bucket, sehingga otoritas mereka itu serba bingung. Kita paham itu. Nah, artinya kita ke Kejaksaan Negeri Subang itu hanya melalui prosedur tahapan saja. Jadi tetap mereka kalau bisa Pak ke Kejaksaan Tinggi saja. Jadi apabila kami ditanyakan, berkas juga kita menerima pengaduannya. Cuma untuk kemampuan kami untuk melakukan upaya-upaya pro justisia terlalu banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Lebih baik di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Itu pernyataan-pernyataan yang kita dapat. Tapi itu pernyataan yang kami melihatnya sebagai pernyataan yang dewasa. Karena bukan satu dinas, tapi berbagai macam dinas pengadaan barang dan jasa yang dapurnya adalah UMP. Pertanyaan kita sebelum-sebelumnya, ya
Walaupun KPK sudah 2 kali OTT di Kabupaten Subang, PPK KPA itu punya kapasitas untuk menentukan pengadaan barang dan jasa. Kenapa sekarang malah kesan kuatnya itu semua diatur oleh Kasubag, Kabag ULP. Banyak keluhan dari PPK KPA. Kita ini hanya karena jabatan saja, tapi tidak bisa menentukan. Padahal secara regulasi kan teknisnya ada di PPK. Adapun ULP kan hanya menyelenggarakan. Ini malah terbalik, ULP yang mengatur semuanya. Nah, kalau kita masuk kepada aspek administratifnya, secara formil sudah banyak kita temukan adanya dugaan KKN yang awalnya kesannya membuka pintu kepada semua pihak, terutama pengusaha-pengusaha konstruksi dari luar Subang, yang notabene kita juga menilai kualifikasinya mumpuni, kemampuan kerjanya, permodalannya mumpuni, sehingga harapan kita kan kualitas pembangunan Kabupaten Subang berkembang. Tapi ternyata di endingnya seakan-akan ada hal-hal lain yang sifatnya HPS lah, yang hal-hal teknis lainnya yang diada-adakan. Contoh seperti dukungan kuari, dukungan batu dan sebagainya, yang notabene itu kan orang luar Subang kurang paham itu, sehingga tentunya kan bekerja sama dengan kita ini pengusaha dari Subang atau peran serta masyarakat dari Subang. Kita meyakinkan, bahkan mohon maaf, uang sudah keluar, proyek tidak dapat, yang dianggap tukang tipu adalah orang-orang Subang yang membawa pengusaha-pengusaha itu. Nah, dukungan ini sampai contoh materai itu double, materai yang sama dibuat dukungan yang sama. Itu contoh yang paling anu. Kemudian spek-spek yang diada-adakan, yang kesannya di luar spek yang sudah ditentukan, sehingga peserta itu yang awalnya terang benderang di endingnya menjadi gelap. Itu dari aspek formilnya. Belum lagi kepada materinya, pekerjaannya yang pada akhirnya seperti itu. Ujungnya ternyata orang-orang Subang juga pengusahanya itu saja yang dapat. Nah, ini hal-hal seperti ini mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, Bapak. Ya. Di KPK juga pada saat OTT Pak Ojang, OTT Ibu Imas masuk itu semuanya. Cuma diberi asesmen untuk diperbaiki karena cakupannya lebih kepada OTT yang langsung berkenaan dengan Bupati. Nah, ternyata kan faktanya sampai saat ini tidak ada perhatian yang serius. Sampai saya terakhir menangani K2, orang KPK itu ngomong betul-betul di Subang itu iblis semua kayaknya pejabatnya. Kita sampai capek kita memberikan asesmen, memperingatkan, bahkan sudah dikatakan pejabat ini jangan menduduki ini, pejabat ini jangan, karena kualifikasinya sudah jelek. Ya OTT 2 kali, Pak. Tapi kenyataannya apa? Kita mengadu ke pihak KPK, Pak Irwan, hargai Kejagung. Tidak semuanya harus kita yang tangani. Hargai pihak Kejagung, apalagi levelnya bukan level bupati tapi di bawahnya. Jadi kembali lagi, satu saat pasti kejaksaan di Jawa Barat akan ada kepedulian. Nah, contoh yang paling everything is possible.